ورسوله والله خبير بما ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم منكم لا منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الله لهم عذابا شديدا. Baik, ini bagi teman-teman yang sudah mengikuti di Instagram dan di YouTube, insya Allah kurang lebih 1 atau 2 menit lagi kita akan live dengan Radio Muslim Jogja membahas as'ilatu wa ajwibatu lisigori ma la yastagni anhul kibar, yang kita terjemahkan dengan mendidik anak dengan bertanya jawab. Kita sampai di pertanyaan ke-14. Bagi yang online di YouTube ya, itu bisa melihat tampilan e-booknya. Bagi yang di Instagram ya, insya Allah kita akan mulai sebentar lagi. Ya. Setiap hari Sabtu pagi dari kamis Pak Indonesia Barat dengan cantik dan Indonesia Indonesia.com. Kajian ini menerangkan Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Selamat pagi sobat muslim, para pendengar Radio Muslim Yogyakarta. Kembali lagi bersama kami di 1467 AM www.radiomuslim.com, Radio Muslim Yogyakarta, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Ya, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita jumpa lagi di pukul 9:06 waktu Indonesia Barat. Insya Allah dalam kesempatan pagi hari ini di program acara Khazanah Islam, ya kita akan segera mengikuti program Khazanah Islam, di mana dalam program Khazanah Islam di kesempatan pagi hari ini insya Allah akan kita lanjutkan kembali kajian rutin kita di setiap Selasa pagi. Ya, ini kajian serial Parenting Islami bersama Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizullah Ta'ala. Melanjutkan kembali kajian pembahasan dari buku Mengajarkan Anak Tauhid dengan Bertanya Jawab yang merupakan karya dari Syekh Salim bin Sa'ad Al-Tawil Hafizullah Ta'ala. Ya, silakan di pagi hari ini, sebagaimana informasi yang telah kami sampaikan sebelumnya, bagi kaum muslimin yang ingin menyampaikan pertanyaan atau konsultasinya seputar parenting, mendidik anak atau pendidikan anak kepada Ustadz Abu Salma Muhammad, silakan pada pagi hari ini sobat muslim bisa melayangkan pertanyaannya melalui nomor interaktif Radio Muslim
Di chat WhatsApp atau pesan singkat SMS 0823 2727 5333. Kami ulangi, insya Allah sesaat lagi kita akan kembali menyimak dan mengikuti kajian rutin kita bersama Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala. Kajian rutin serial parenting, pembahasan dari kitab atau buku panduan mendidik anak dengan tanya jawab, mengajarkan anak tauhid dengan bertanya jawab, karya Syekh Salim bin Sa'ad Al-Tawil Hafizallahu Ta'ala. Ya, silakan kami ulangi, Sobat Muslim bisa menyampaikan pertanyaan atau konsultasinya seputar pendidikan anak ke nomor 0823 2727 5333. Ya, dan Sobat Muslim, para pendengar dan juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mulai dan simak kembali pembahasan rutin kita bersama beliau Ustadzuna Abu Salma Muhammad Hafizallahu Ta'ala, mari kita coba terlebih dahulu menyapa beliau yang alhamdulillah telah membersamai kita secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pagi hari ini? Baik, Mas. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas kesempatan dan waktunya pada pagi hari ini. Ya, baik Sobat Muslim, para pendengar dan juga kaum muslimin dimanapun Sobat Muslim berada, rahimani wa rahimakumullah. Kami juga turut menyapa bagi para pemirsa yang menyimak melalui channel YouTube Ustadz Abu Salma Muhammad ataupun sosial media Instagram di @abinya_salma. Silakan bila mana antum atau antuna memiliki pertanyaan seputar pendidikan anak, Anda bisa menyampaikan pertanyaannya melalui nomor interaktif Radio Muslim Jogja di 0823 2727 5333. Dan baiklah, langsung saja kita persiapkan untuk kembali belajar dan menuntut ilmu pada pagi hari ini. Dari studio Radio Muslim Yogyakarta, kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Pada Ustadzuna Abu Salma Muhammad, kami persilakan Ustadz. Falyatafadhal masykur. Ya, baik. Syukran, Mas. Jazakallah khair ya, wa barakallahu fik ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'du. Fa in asdaqal kalami kalamullah wa ahsanal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'du. Jamaah sekalian, para pemirsa atau pendengar Radio Muslim Jogja, ya, dan juga teman-teman yang mengikuti di Instagram dan di YouTube. Sepertinya di YouTube ini masih bermasalah ya, karena tiba-tiba koneksinya putus ya. Dan mudah-mudahan ini yang jaringan langsung live dari Radio Muslim stabil ya, juga untuk yang di Instagram juga ya. Mudah-mudahan juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, di pagi hari ini kita akan melanjutkan yaitu kajian kita yang membahas ya as'ilatu wa ajwibatu lis-sighari. Ma la yastaghni anhu al-kibar. Jadi tanya jawab yang memang ditujukan untuk anak-anak, tapi orang tua juga membutuhkannya ya. Orang tua juga membutuhkan hal ini. Ya. Baik, ini nggak saya kurang tahu ya apakah sudah live atau belum ya yang di YouTube ya. Tapi insya Allah kajian kita ini akan di record ya insya Allah. Jadi pun kalau seandainya nanti yang di YouTube tidak bisa mengikuti, ya insya Allah nanti bisa via via recordingnya ya. Baik. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, di kesempatan kita di pagi hari ini ya, kita akan
akan melanjutkan kembali ya buku ini, buku yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullah taala ya, dan kita sampai di pertanyaan yang ke-14 ya. Kita sampai di pertanyaan yang ke-14 yaitu pertanyaan kapankah suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah suatu hal yang penting sekali karena kita mengajarkan kepada mereka fondasi ibadah. Ya, syarat diterimanya suatu ibadah atau amalan amal soleh mereka. Dan ini adalah suatu hal yang harus, yang wajib untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Yaitu kapan suatu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus kita ajarkan kepada mereka, ya. Nah. Jadi ketika ditanya kapankah suatu amalan diterima oleh Allah, ya, maka jawablah apabila amalan yang dilakukan itu ikhlas karena Allah dan muwafaqah atau selaras sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini adalah dua syarat ya qabulul ibadah. Dua syarat diterimanya atau suatu amal ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita insya Allah para orang tua juga tahu ya tentang kedua syarat ini ya, tapi seringkali kita banyak lupa ya. Atau mungkin kita seringkali juga kurang begitu memahami maksudnya. Ya. Dan kedua syarat ini ya, syarat yakni ikhlas dan juga mutaba'ah atau mencontoh Rasulullah, ini sebenarnya merupakan konsekuensi daripada syahadatain. Ikhlas konsekuensi daripada syahadat la ilaha illallah. Mutaba'ah atau mengikuti Rasulullah konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi apabila kedua syahadat ini ya kita hadirkan di dalam amal ibadah kita, maka amal ibadah kita akan menjadi amalan yang diterima, amal saleh. Ya. Jadi apabila ditanya amal soleh itu seperti apa? Ya, amal soleh adalah amal yang di dalamnya dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, itu adalah ya amal saleh ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, Allah Azza wa Jalla menjelaskan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan ya hidup dan mati. Kemudian Allah terangkan ya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian siapa di antara kalian itu yang ahsan, yang paling baik amalnya. Allah tidak mengatakan ya liyabluwakum ayyukum aktsaru amala. Untuk menguji kalian siapa yang paling banyak amalnya. Karena ternyata bukan kuantitas yang dilihat. Bukan banyak-banyakan yang dilihat. Ya. Karena kita tahu kalau berbicara tentang kuantitas banyak-banyakan, ya ini adalah sesuatu yang memang mudah untuk dilihat. Ya. Karena melihat dari sisi kuantitas. Tapi yang dilihat bukan kuantitas, kualitas. Kualitasnya adalah kesesuaian dengan sunnah Rasulullah. Itu tampak pada zahir dan juga dari sisi batin, amalan itu dilakukan ikhlas atau tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita bahas ya sedikit bagaimana cara kita mendidik anak-anak untuk menumbuhkan keikhlasan mereka dan juga apa yang dimaksud dengan ikhlas di sini, ya. Dan berkenaan dengan tentang ya bersesuaian dengan sunnah Nabi itu akan kita bahas di poin-poin atau di pertanyaan-pertanyaan berikutnya, ya. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbicara tentang ibadah, di antara definisi ibadah yang telah kita bahas ya beberapa kali, ya, ini adalah definisi yang bagus ya. Di antaranya adalah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang dimaksud dengan ibadah adalah apa? Ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullahu wa yarda minal aqwali wal af'ali dhahira wa batinah. Ibadah itu adalah ya sebuah sebutan atau nama yang komprehensif yang mencakup semua apa yang Allah ridho, apa yang Allah cinta, baik itu ucapan ataupun perbuatan yang zahir atau yang batin. Nah, coba kita perhatikan. Ya. Yang namanya ibadah itu bisa berupa ucapan, bisa berupa perbuatan. Nah, ucapan dan perbuatan ini ada yang zahir, ada yang batin, ada yang tampak, ada yang tidak, ada yang merupakan ya amalan yang ditunjukkan dengan anggota tubuh kita atau dengan lisan kita,
Dan ada pula yang ditunjukkan dengan hati kita, yaitu batin. Karena ada amal-amal batin, ada perbuatan-perbuatan batin, ya, atau amalan-amalan hati. Nah, di antara amalan hati itu contohnya apa? Di antaranya adalah ya mencintai Allah, bersyukur kepada Allah, kemudian bertawakal kepada Allah, merasa diawasi Allah. Ya, itu di antara contoh amalan-amalan hati. Nah, amalan hati ini ya apabila lurus dan jujur maka akan terrefleksikan di dalam amalan perbuatan anggota tubuh, ya. Jadi dia akan tampak di dalam anggota tubuh kita. Nah, itu yang disebut dengan zahir. Jadi Islam itu sempurna memperhatikan aspek zahir dan aspek batin. Ya, tapi tentunya manusia itu hanya bisa dilihat dari zahirnya. Batinnya tidak ada manusia yang mampu untuk melihatnya. Ya. Nah, tapi siapa yang batinnya baik, batinnya bagus, ya insya Allah zahirnya juga akan mengikuti. Tapi belum tentu orang yang zahirnya bagus, batinnya juga bagus, ya. Karena kita tahu ada orang-orang munafik yang menampakkan kesolehan tapi ternyata hatinya kufur. Nah, itu semua ya tidaklah diketahui kecuali hanya Allah. Allah yang bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya dari definisi ibadah ini kita tahu ya, amalan kita atau perbuatan kita yang zahir atau yang batin dikatakan ibadah asalkan ya perbuatan dan perkataan kita yang zahir dan batin ini haruslah diridhoi dan dicintai Allah. Nah, itu syaratnya. Harus diridhoi dan dicintai Allah. Ya. Lantas bagaimana kita bisa tahu amalan kita diridhoi dan dicintai Allah? Kita misalnya beribadah, kita ingin mencari keridhaan dan kecintaan Allah. Itu berarti salah satu bentuk keikhlasan. Kita sudah ikhlas nih. Tapi ternyata keikhlasan kita, keinginan kita untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah belum tentu ya itu bisa mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah. Kenapa? Karena caranya yang tidak benar. Kenapa? Karena cara yang kita lakukan untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan Allah itu tidak benar. Nah, namun Allah Azza wa Jalla adalah Rabb kita yang maha baik. Ya, dia adalah yang maha rahman, yang maha rahim. Allah Subhanahu wa taala ya beritahukan kepada kita apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai melalui kalamnya, Al-Quranul Karim. Allah turunkan ya kitabnya. Dan Allah utus para nabi dan rasul. Di antaranya adalah nabi terakhir, nabi kita Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sehingga manusia yang paling tahu apa yang Allah ridhoi dan yang Allah cintai adalah beliau, nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, ya seseorang apabila beribadah, tidak cukup dia hanya beribadahnya dengan penuh kecintaan. Tapi dia juga harus berusaha untuk memperoleh kecintaan Allah dengan cara mengikuti manusia yang paling diridhoi dan dicintai Allah, dan manusia ini paling tahu apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah cintai. Kalau kita gambarkan ya, mencari ridho dan cinta Allah ini adalah tujuan, maka untuk mencapai tujuan kita membutuhkan jalan. Dan untuk mengetahui jalan, memang jalan itu bermacam-macam. Ada jalan yang dilalui tanpa ilmu, akhirnya kita tersesat. Ada pula ya jalan yang kita ketahui ini jalannya tapi kita nggak mau menitiknya. Akhirnya kita menjadi orang yang stuck, orang yang orang yang tahu tentang jalan kebenaran tapi kita nggak mau menitinya, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah, al-maghdub alaihim. Nah, karena itu ya seseorang dituntut harus mengetahui ini. Ya, mengetahui ya atau dalam artian dia harus memiliki ilmu. Ya. Ketika dia sudah tahu ini ilmu, dia tahu ini bahwasanya dia hendak mencari keridhaan dan kecintaan Allah, kemudian dia tahu jalannya, maka dia harus berjalan di atasnya, harus mempraktekkan atau mengamalkannya. Makanya ilmu dan amal itu sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dan ini adalah bagian dari konsekuensi amal soleh atau ibadah. Ilmu kaitannya tentunya adalah dengan iman. Karena apabila seseorang itu membangun keimanannya tanpa ilmu, maka keimanannya adalah keimanan yang keliru. Keimanan yang berangkat dari konsepsi yang salah, dari takhayul misalnya, dari khurafat misalnya, atau dari keyakinan-keyakinan yang diambilnya dari nenek moyangnya, atau kakek moyangnya, atau leluhurnya. Keyakinan-keyakinan yang menyimpang, yang tidak pernah dituntunkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya. Jadi, keimanan harus berangkat di atas dasar ilmu. Taib. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
Oleh karena itu makanya suatu ibadah, suatu amalan itu akan tegak apabila ya amalan tersebut berdiri di atas dasar ilmu dan akan bermanfaat apabila amalan tersebut ya yang sudah memiliki pijakan ilmu tadi itu diamalkan, ya dijalankan. Nah, jadi dalam hal ini ya dua pilar tersebut adalah ikhlas dan mutaba'ah, yaitu mengikhlaskan amal ibadah kita dan juga mencontoh Rasulullah. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi di kesempatan ini saya akan lebih fokus kepada keikhlasan sebagai pondasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan ikhlas ya? Ikhlas apabila kita menilik ya dari perkataan-perkataan para ulama-ulama salaf terdahulu, di antaranya ya Imam Ibrahim ibn Adham ya. Ibrahim bin Adham rahimahullahu taala mengatakan al-ikhlasu sidqun niyyati ma'allah. Ya, yang namanya ikhlas itu adalah ketulusan, kejujuran niat terhadap Allah. Jadi ikhlas itu kaitannya juga amalan hati, berkaitan dengan niat. Niatnya, tendensinya, tujuannya adalah karena Allah. Karena niat itu adalah iradah wa qasd. Iradah, kehendak, dan qasd, tujuan. Tendensi. Jadi apabila seseorang itu tujuannya, ya keinginannya, yang di dalam hatinya itu adalah jujur karena Allah, maka itulah ikhlas. Ya, atau juga dikatakan oleh Al-Imam Sahal bin Abdullah. Ya, Sahal bin Abdullah rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan al-ikhlasu an yakuna sukunul abdi wa harakatihi lillah. Ya. Ya, al-ikhlas, ikhlas itu adalah an yakuna sukunul abdi wa harakatuhu lillah. Jadi ikhlas itu adalah ya seorang hamba yang diam dan bergeraknya, sukun artinya diam ya. Kemudian harakah itu gerak. Artinya ketika dia diam dan ketika dia beraktivitas itu adalah karena Allah. Ketika dia tidak melakukan aktivitas, ketika dia misalnya lagi istirahat, lagi tidur ataupun lagi ya tidak bergerak, ya karena Allah. Kemudian ketika dia beraktivitas, ketika dia bergerak karena Allah. Maka itulah ikhlas. Artinya ketika dia diam, ketika dia bergerak, itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, ya apa yang dia hadirkan di dalam dirinya, di dalam hatinya, di dalam batinnya karena Allah. Dan apa yang dia tampakkan, ya apa yang dia tunjukkan di dalam amal perbuatan juga karena Allah. Itulah ikhlas. Ya. Juga di antara definisi yang sangat bagus tentang ikhlas adalah definisi yang disampaikan oleh Abu Uthman rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan yang namanya al-ikhlasu adalah nisyanu ru'yatil khalqi bidawamin nadhari ilal khaliqi. Ya. Ikhlas itu adalah nisyanu ru'yatil khalqi, melupakan pandangan manusia. Ya, bidawamin nadhari ilal khaliqi, dengan cara selalu mengingat pandangan Allah sang pencipta, sang khalik. Kita melupakan ini pandangan-pandangan makhluk terhadap kita. Nggak penting itu pandangan-pandangan makhluk. Karena makhluk juga sama dengan kita, butuh dengan Allah. Kita lemah, kita fakir. Kita nggak punya apa-apa, kita nggak bisa mendatangkan maslahat dan madarat. Semua itu ada di tangan Allah. Ya, dan juga ya makhluk itu bukanlah ya makhluk yang berilmu, artinya dia tidak tahu tentang keadaan kita zahir dan batin, yang tahu adalah Allah. Karena itu pandangan mereka tidaklah penting. Sebab ucapan mereka yang memuji juga nggak akan memuliakan kita. Ucapan mereka yang mencela juga tidak akan menghinakan kita. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang al-mu'iz, ya, al-mu'iz wal mudil, yang bisa ya memuliakan dan menghinakan. Hanya Allah. Karena itu ikhlas itu mengajarkan kita untuk melupakan pandangan manusia. Dan kita fokus dengan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dikatakan wakila al-ikhlasu istiwa'u a'malil abdi fi dhahir wal batin. Ya, yang namanya ikhlas itu adalah ya menyamakan, ya mensinergiskan antara amalan zahir dan batin. Ya, itulah ikhlas. Jadi zahir dan batin sama. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah, yang namanya ikhlas itu adalah apa? Adalah
sarful amal mutaqarriban bihi atau mutaqarriban billah. Afwan, apa namanya? Mutaqarriban bi amalihi ilallah. Ya. Jadi yang namanya ikhlas adalah yaitu sarful amal. Kita menghaturkan amal kita, mengarahkan amal kita apa? Mutaqarriban bihi ilallah. Yaitu dalam rangka mendekatkan diri kita dengan amalan tadi kepada Allah Subhanahu wa taala wahda semata. Tidak kepada selain Allah, hanya kepada Allah semata. La riya'an wala sum'atan. Tanpa riya ingin dilihat oleh manusia, pamer ingin dilihat, wala sum'atan, dan juga tidak ingin pamer ingin didengar oleh manusia. Riya ingin dilihat, sum'ah ingin didengar. Wala talaban lidunya. Tidak pula dengan tendensi untuk mencari dunia. Ya, wa innama yarju bihi thawaballah ta'ala. Namun sejatinya amalan tersebut adalah dalam rangka untuk apa? Mengharapkan balasan Allah Subhanahu wa taala wa yakhsha iqabahu, dan takut dengan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan ikhlas, ya. Kita arahkan amalan kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, ya, mengharapkan balasan Allah, takut dengan azab Allah, ya, tanpa riya dan sum'ah, enggak pengin pamer-pamer kepada manusia untuk dilihat dan didengar, dan juga tidak untuk tendensi-tendensi dunia, tidak untuk mencari pandangan-pandangan makhluk, ya. Nah, jadi jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sini kita bisa tahu, ya, yang namanya keikhlasan itu, ya, menunjukkan beberapa hal, ya. Yang pertama, ikhlas itu adalah tidak lepas dari amalan hati, berkaitan dengan niat, ya. Kemudian ikhlas itu adalah kesesuaian antara zahir dan batin. Ya, batinnya dan zahirnya itu sesuai. Kemudian yang ketiga, yang namanya ikhlas itu adalah mengharapkan balasan dari Allah. Ya, mengharapkan ganjaran dari Allah dan takut dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini diantara ya poin-poin tentang ikhlas yang juga bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita asalkan kita mengerti tentang konsepnya. Jadi ikhlas itu termasuk amalan hati, ya. Tapi ini adalah sesuatu yang berat, yang sulit. Kenapa? Karena membangun hati itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Makanya tidak heran kalau sekelas, ya, selevel Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, ini seorang alim di zamannya, beliau sampai mengatakan, ya, ma alajtu syai'an, ya, asyadda alayya min niyyati. Ya, aku belum pernah berusaha untuk memperbaiki sesuatu yang lebih sulit, yang lebih berat bagiku daripada niatku. Kenapa? Li'annahu namanya tataqallaba alayhi, ya. Li'annahu tataqallabu alayya. Dikarenakan niatku itu, ya, selalu berbolak-balik, ya, karena dia berada di dalam hati. Jadi selalu berubah-ubah. Jadi ini sesuatu yang paling sulit, ya, yang paling sulit kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nah, oleh karena itu makanya mendidik anak tentang hal ini itu dimulai dari usia dini. Karena pendidikan usia dini adalah pembangunan hati mereka. Ya, pendidikan hati mereka. Jadi membangun hati sebelum amal. Makanya kalau kita lihat dari isyarat, ya, hadis Nabi ketika Nabi memerintahkan untuk salat, ya, untuk salat, Nabi mengatakan muru auladakum bisolati wahum abna'us sab'in atau wahum abna'us sab'i sinin. Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika usia mereka 7 tahun. Nabi spesifik menyebutkan usia 7 tahun. Ya, berarti di bawah 7 tahun yang disebut dengan usia tufula atau gulam, ya, mereka belum diperintah untuk sholat, tapi mereka dipersiapkan untuk siap sholat. Ya, dipersiapkan hatinya, kesiapan mereka untuk bisa beribadah secara zahir. Jadi itulah fase pembangunan akidah, pembangunan iman bagi mereka, membangun pondasi hati. Dan ikhlas, ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau kita perhatikan siapa sih orang yang ikhlas itu? Orang yang ikhlas itu adalah huwallazi ya'malu wa la yuhibbu, ya, an apa namanya? Yuhmadahun nasu. Ya. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang beramal dan dia itu tidak pengen dipuji oleh manusia.
gak pengen pujian manusia, dia hanya ingin balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dikatakan orang yang ikhlas itu adalah orang yang yaktamu hasanatihi kama yaktamu sayyiatihi. Ya. Orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya dia sebagaimana dia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Ya. Atau dikatakan ya man yastawi indahu madihuhu wa dhamuhu. Yaitu orang yang dia menempatkan dirinya sama baik di tengah orang yang memuji atau mencela dia. Artinya pujian dan celaan orang itu tidaklah mempengaruhi di dirinya. Itu adalah orang-orang yang ikhlas. Ya. Nah, jadi untuk bisa menjadi orang yang ikhlas, ini memang suatu hal yang tidak mudah ya jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ kita membangun pondasi. Ikhlas itu adalah termasuk ya bagian dari ibadah hati yang paling penting. Karena ikhlas itu adalah tauhid. Ikhlas itu adalah memurnikan semua amal ibadah kita, zahir dan batin hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Makanya dikatakan ikhlas, kita tahu ya dari kata khalasa ya. Ya, kha, lam sama sad ya. Itu artinya murni, suci, bersih. Ya. Artinya kita membersihkan, memurnikan dari segala bentuk kontaminan-kontaminan atau kotoran-kotorannya. Itulah ikhlas, ya. Ikhlas itu tauhid. Kemudian juga ikhlas itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya. Karena tidak mungkin seseorang itu dia bisa ikhlas apabila dia tidak mengenal penciptanya. Jadi mengenal Allah adalah termasuk ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling tinggi. Yaitu mengenal tentang rububiyah Allah, mengenal tentang uluhiyah Allah, dan mengenal tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu juga mahabbatullah, mencintai Allah. Karena orang-orang yang mengenal Allah dengan sebaik-baiknya, dan dia mempelajari tentang ini, dan ini adalah ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu yang ada, ya, ikhlas itu adalah mencintai Allah, ya, atau mahabbatullah, karena kecintaan itulah yang akan menjadi motor penggerak, ya, amal ibadahnya, lillahi ta'ala. Kemudian juga ikhlas itu adalah bagian ya pembentuk menjadi orang yang muraqabatullah, merasa selalu diawasi Allah. Ya. Karena dia tahu Allah senantiasa mengintai, mengawasi, mencermati, melihat dirinya, mengetahui semua apa yang dia lakukan. Tidak ada yang terluput dari pengetahuan dan penglihatan Allah. Sehingga dengan hal ini dia selalu melakukan ini semua adalah karena Allah, untuk Allah, ya. Itulah ikhlas. Dan ikhlas itu juga ihsan, sebagaimana sabda Nabi SAW ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam, akhbirni 'anil ihsan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ikhlas itu adalah engkau beribadah ya seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau engkau nggak sanggup, maka sesungguhnya ketahuilah Allah melihatmu. Allah selalu mengetahui tentang kondisi dirimu. Ikhlas. Juga ikhlas itu, kata Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, adalah iman dan amanat. Iman dan amanat. Ya, itu adalah ikhlas. Karena ketika seseorang misalnya dia bersedekah, dia sholat, dia puasa, dia beribadah, maka amal ibadahnya tadi itu adalah iman. Iman kepada Allah. Dan amal ibadahnya tadi itu adalah amanat. Ya, adalah bagian dari amanat dia mensyukuri atas karunia-karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi, ya, di antara wujud keikhlasan itu adalah dalam bentuk an-niyat. Makanya Nabi SAW di dalam hadisnya mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Kata innama itu menunjukkan hasr, pembatasan. Artinya, ya, kalau dikatakan sebagai pembatasan, jadi amalan itu terbatas, ya. Amalan itu dibatasi sesuai dengan niatnya. Artinya, ya, kalau amalan itu terbatasi dengan niatnya, maka apabila niatnya itu niat yang buruk atau jelek, maka demikian pula kondisi amalnya. Ya. Jadi amalan itu bergantung dengan niatnya. Jadi amalan itu dia ya dibatasi sesuai dengan niatnya tadi, ya. Kemudian juga dikatakan wa innamal likulli imri'in ma nawa.
Ini juga menunjukkan al-hasr, pembatasan, dan setiap orang itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Artinya seseorang itu dia akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan, sesuai dengan tendensi yang ada di dalam dirinya. Ya. Jadi kalimat pertama itu menunjukkan amalan, suatu amalan itu bergantung kepada niatnya. Baik atau benarnya. Ya, sahih atau batilnya. Itu adalah bergantung kepada niatnya. Dan yang kedua, setiap orang itu dia akan mendapatkan atau akan memperoleh sesuai dengan apa yang dia niatkan. Makanya kata Nabi di dalam lanjutan hadisnya adalah apa? Ya. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Karena itu barang siapa yang hijrahnya dia ya dalam rangka untuk menuju kepada Allah dan Rasulnya, maka demikian hijrahnya adalah menuju Allah dan Rasulnya. Jadi ini niat yang bagus, yang baik. Tapi ketika Nabi menyebutkan niat yang mengandung tendensi dunia, dan kita tahu dunia itu hina, maka Nabi mengatakan waman kanat hijratuhu lidunya yasibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ya, siapa yang hijrahnya itu dalam rangka untuk mencari dunia atau menikahi wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Sesuai dengan apa yang dia inginkan. Jadi dia menuju kepada apa yang dia maukan. Kalau kita perhatikan di frase pertama ketika Nabi menyebutkan ilallah wa rasulih, Nabi ulangi lagi fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Jadi yang pertama adalah bentuk amalnya. Ya, bentuk amal dan niatnya. Siapa yang hijrahnya menuju kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kalimat yang kedua adalah apa? Adalah hasilnya, dampaknya. Maka hijrahnya adalah ya benar menuju kepada Allah dan Rasulnya, diulangi oleh Rasulullah. Jadi pengulangan ilallah wa rasulihi itu menunjukkan bentuk apa? Pemuliaan atau pengagungan dari amalan dan niat tersebut. Sementara sebaliknya, ketika Nabi menyebutkan ya ila dunya yasibuha aw imra'atin yankihuha ya apabila tendensinya adalah untuk dunia dan menikahi wanita, Nabi enggak mengulangi lagi. Ketika berbicara tentang apa? Tentang hasil atau dampak. Nabi mengatakan fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka hijrahnya adalah sesuai dengan apa yang dia niatkan berhijrah padanya. Enggak diulangi oleh Nabi. Kenapa? Karena Nabi tidak ingin mengulangi sesuatu yang tidak baik ya. Nah, jadi ikhlas itu adalah ya di antara bentuknya adalah niatan ya. Dan juga ikhlas itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana surat Al-Bayyinah, ya surat yang insyaallah banyak dari kita yang hafal. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Ya. Mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan ya ibadahnya itu kepada Allah dalam rangka untuk menjalankan agama yang lurus ini. Dan supaya mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ya. Dan juga ikhlas itu adalah muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Karena meyakini Allah mengetahui segala hal. Sebagaimana surat Ali Imran, ayat 29, Allah berfirman kepada Nabi kita, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu apa? Ya'lamhullah." Ya, katakanlah wahai Muhammad ya kepada mereka, "In tukhfu ma fi sudurikum," apabila engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam dada-dada kamu, apa yang ada di dalam hati-hati kamu, au tubduhu ya, atau yang engkau tampakkan atau yang kalian tampakkan, ya, ya'lamhullah. Allah tahu, Allah pasti mengetahuinya. Ya, Allah pasti ngerti ya tentang apa yang kamu sembunyikan atau yang kamu tampakkan. Nah, ini juga bagian dari ikhlas ya. Itu muraqabatullah. Nah, lalu kemudian bagaimana tanda keikhlasan? Ya, di antara tanda ya seseorang dia itu ikhlas, ya, di antaranya adalah apa? Antara ya dia itu akan senantiasa merasa yakin dengan apa yang Allah berikan atau apa yang Allah tentukan untuk dirinya, karena dia meyakini Allah adalah Maha Adil. Sehingga dia mendapatkan sakinah, ketenangan, tumakninah ya. Dia akan mendapatkan ketenangan, ketentraman dan kedamaian. Terus kemudian orang yang juga ikhlas, dia itu ya tidak begitu mempedulikan ucapan manusia antara pujian atau celaan. Karena ucapan manusia itu tidak
tidak mendefinisikan dirinya. Dia tidak didefinisikan oleh ucapan manusia, baik itu pujian ataupun celaan, tapi dia mencari pandangan Allah. Dia mendefinisikan dirinya dari kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara tanda orang yang ikhlas adalah dia ketika melakukan amal mengharapkan balasan dari Allah, tidak mengharapkan balasan-balasan dari dunia, ya, balasan di akhirat, karena dia meyakini balasan Allah itu adalah jauh lebih baik. Balasan di akhirat itu adalah khairun wa abqa, lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada di dunia, ya. Nah, sehingga ya orang-orang yang ikhlas ini ketika mereka melakukan sesuatu, mereka nggak begitu memikirkan tentang ya ucapan ataupun balasan apresiasi dari manusia, ya. Tapi siapa yang ikhlas, ya dia beramal, kemudian tendensinya adalah untuk akhirat, maka ya biasanya dunianya akan ikut. Ya. Jadi lazimnya dunia akan mengikuti. Artinya Allah akan berikan juga kebaikan-kebaikan dan kemudahan untuk dunianya. Allah akan cukupkan. Ya, meskipun itu sedikit tapi dia akan merasa cukup qanaah. Sebaliknya, orang yang tendensinya dunia, ya, maka dia nggak akan cukup. Dunianya nggak cukup, akhiratnya nggak bakal dapat. Bahkan hidupnya penuh dengan kegelisahan. Ya. Terus kemudian juga yang perlu kita pahami, yang namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah kita mendawamkan amalan karena Allah. Dan kita juga meninggalkan amalan karena Allah. Artinya begini, ketika seseorang melakukan suatu amalan, dia lakukan itu karena Allah. Ketika dia meninggalkan suatu amalan, misalnya amal buruk, perbuatan buruk juga karena Allah. Nah, bukanlah dikatakan ikhlas manakala seseorang dia nggak mau misalnya sholat jamaah laki-laki. Wah, dia nggak mau sholat jamaah. Wah, aneh kayaknya jangan sholat di masjid deh. Kenapa? Takut riya. Nanti dilihat orang-orang, wah dianggap orang soleh. Nah ini berarti sudah riya dia. Dia melakukan ini juga dia sudah jatuh kepada perbuatan riya. Ya. Dan juga sama jamaah sekalian ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika mengisahkan ya kisahnya Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya. Ini Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ketika beliau sedang belajar untuk ikhlas ya. Beliau menceritakan tuh ya bahwa beliau itu menyendiri ya selama beberapa puluh hari karena meyakini apabila seseorang itu ingin ikhlas maka dia akan mendapatkan hikmah ya, sehingga akhirnya beliau pun menyendiri kalau nggak salah selama 30 atau 40 hari ya. Lalu kemudian setelah selesai malah beliau tidak mendapatkan keikhlasan tersebut. Akhirnya beliau sadar ternyata ketika beliau ingin belajar ikhlas tujuannya adalah bukan karena Allah, tapi tujuannya adalah karena untuk mendapatkan hikmah. Yang mana dengan hikmah itu ya di dalam tendensinya itu ternyata tersimpan apa? Pandangan-pandangan manusia supaya dianggap sebagai orang yang hakim, orang yang pinter atau orang yang seperti ini seperti itu. Jadi ternyata memang ya membangun keikhlasan itu tidak mudah ya jamaah sekalian. Ini adalah sesuatu yang memang berat dan sulit ya. Karena mudah sekali untuk terombang-ambing. Nah, karena itu makanya mendidik anak dari semenjak kecil tentang keikhlasan itu adalah suatu hal yang harus kita lakukan ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan di antara ya manfaat keikhlasan ya manakala kita mempraktekkan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, sesungguhnya iblis dan bala tentaranya, syaitan dan bala tentaranya itu tidak bisa menggoda, memalingkan manusia yang ikhlas karena Allah. Kita tahu bagaimana permusuhan syaitan kepada manusia. Mereka sudah menabuh genderang perang, ya. Mulai dari semenjak ya iblis itu durhaka kepada Allah, kemudian iblis alaihi laknatullah itu dengan sombongnya dan pongahnya dia meminta kepada Allah sebagaimana Allah abadikan di dalam surat Sad ayat 82-83. Iblis berkata, coba perhatikan ucapan iblis, apa? Qala, apa namanya? Fa bi'izzatika, ya, demi kekuasaan engkau ya Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, demi izzahmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Ini sumpahnya iblis. Iblis meyakini tentang kekuatan Allah, keperkasaan Allah, kehebatan Allah. Makanya iblis bersumpah dengannya, fa bi'izzatika, ya, demi
izzahmu ya Allah, demi kekuasaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah. Kemudian apa kata iblis alaihi laknatullah? La'ughwiyannahum ajma'in. Ya, la'ughwiyannahum. Kata la'ughwiyannahum ini di sini ada dua huruf lam dan nun taukid. Artinya menunjukkan suatu yang sangat menyangatkan, penyangatan. Artinya bukan aku akan menyesatkan. Artinya bukan aku akan menyesatkan. Bukan hanya demikian, tapi aku benar-benar sangat-sangat akan menyesatkan mereka ajmain semuanya, kata iblis. Nah, jadi ini adalah bentuk genderang perang yang ditabuh oleh iblis ya kepada Bani Adam. Karena dia merasa dengki, hasad dengan Adam. Aku iblis nggak akan sanggup untuk memalingkan mereka. Aku nggak akan bisa untuk menyesatkan mereka. Ya, itu orang-orang yang ikhlas akan sulit untuk bisa digoda oleh syaitan. Syaitan akan kesulitan untuk bisa menggoda mereka-mereka yang ikhlas. Kemudian tentunya orang-orang yang ikhlas, ya Allah akan balas dengan surga. Ya, sebagaimana firman Allah, وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan kamu tidaklah diberikan pembalasan melainkan terhadap kejahatan yang telah kamu kerjakan. Illa ibadallahil mukhlasin. Ya, kecuali hamba-hamba Allah yang mukhlasin, yang ikhlas. Ya, hamba-hamba Allah yang bersih. Ya, ulaika lahum rizqum ma'lum. Dan mereka itu memperoleh rizki yang sudah ma'lum, yang sudah ditentukan. Fawakihu wahum mukramun. Yaitu buah-buahan di surga, dan mereka adalah orang-orang yang dimuliakan. Dan apabila dikatakan ma'rifatullah, berarti ya jamaah sekalian, yang namanya ma'rifatullah atau mengenal Allah, itu semakin seseorang mengenal Allah, rububiyahnya, uluhiyahnya, asma' wa sifatnya, maka orang itu akan semakin mencintai Allah. Karena siapa yang semakin mengenal kepada Allah, ya, itu dikatakan bahwasanya, waman billahi a'raf atau a'lam, ya, siapa yang dengan Allah dia lebih mengenal, lebih mengetahuinya, ya, fahuwa ahab wa akhwaf, maka dia akan lebih mencintai dan lebih takut kepada Allah. Ya. Dan kemudian juga yang namanya ikhlas itu juga muraqabatullah, merasa diawasi Allah, karena dia selalu merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla di dalam setiap aktivitasnya. Sehingga semua amalnya dia itu adalah karena Allah, untuk Allah, ya. Nah, jadi untuk membangun keikhlasan anak adalah dimulai dari semenjak dini. Ya, membangun pondasi mereka, pondasi hati. Karena membangun pondasi, ya, anak-anak dimulai dari semenjak dini, yaitu pondasi hati. Akidah imannya, ma'rifatullah, mahabbatullah. Ya, dan ini mengharuskan kita untuk mengajarkan mereka keimanan, tauhid, dan akidah sahihah. Inilah yang diajarkan oleh Luqman alaihissalam. Ya, beliau ajarkan pertama kali adalah apa? Tauhid. Mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Wahai nak, janganlah kamu menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah termasuk kezaliman yang besar. Kemudian juga metode Luqman adalah apa? Adalah mengajarkan anak muraqabatullah. Luqman ajarkan kepada anaknya, ya bunayya, wahai nak, ya, kalau seandainya ada biji sawi, ya, biji sawi itu ada di biji sawi itu ada di batu, atau ada di langit, atau ada di bumi, ya, ya'ti bihallah, Allah akan membalasnya karena Allah tahu semuanya, ya. Diajarkan muraqabatullah, ya. Nah, mengajarkan muraqabatullah ini dengan mengajarkan anak sejumlah asma wa sifatullah. Ya, asma wa sifat Allah. Ya, tentunya sesuai dengan kaidah-kaidahnya Ahlus Sunnah. Kemudian juga kita menyampaikan sesuai dengan tingkat akal mereka. Di antaranya kita boleh dengan melakukan tamtsil. Tamtsil ini bukan artinya tasbih, menyamakan sifat Allah dengan makhluk, tidak. Tapi yang dimaksud tamtsil ini adalah taqribul faham, yaitu mendekatkan pemahaman, yaitu agar anak paham dengan makna. Ya, ketika dia paham dengan makna, maka dia akan lebih besar, ya, pengetahuannya atau ma'rifahnya kepada Allah. Contoh misalnya, Allah itu maha mengetahui, Allah itu alim. Manusia juga punya pengetahuan, manusia juga ada yang alim, tapi pengetahuan manusia itu terbatas. Ya, pengetahuan manusia itu sangat terbatas. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas, sempurna. Tidak dibatasi, tidak diawali dengan kebodohan. Manusia bodoh dulu, belajar baru ngerti, baru berilmu.
dan tidak diakhiri dengan lupa. Manusia itu meskipun berilmu tetap banyak yang manusia lupakan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Ya. Dan itu adalah bagian dari kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Artinya kita perlu mengajarkan ini. Lalu kemudian yang berikutnya untuk mengajarkan kepada anak kita keikhlasan adalah ya mengajarkan mereka untuk senantiasa bersandar, iktimat, beristi'anah, selalu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga berdoa kepada Allah. Sebagaimana nasihatnya Rasulullah kepada siapa? Abdullah ibnu Abbas kecil, ya. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma di antaranya adalah idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu ingin minta, minta kepada Allah, nak. Jika kamu ingin mohon pertolongan kepada Allah. Ini mengajarkan konsep bahwasanya kita manusia itu nggak bisa lepas untuk membutuhkan pertolongan kepada Allah. Kita butuh untuk meminta doa, ya, memohon kepada Allah. Kita juga butuh untuk meminta pertolongan kepada Allah karena kita lemah, ya. Dan juga demikian untuk berikhlas, mengikhlaskan diri juga kita butuh pertolongan Allah. Sehingga kita butuh untuk apa? Senantiasa berdoa meminta kepada Allah agar dikaruniakan keikhlasan dan dijauhkan dari segala bentuk kesyirikan. Dan juga ya di antara bentuk keikhlasan adalah kita ajarkan mereka ketika mereka beramal kemudian mereka berhasil ya dengan amalannya itu semua adalah billah, dengan pertolongan Allah. Yaitu ajarkan mereka tentang konsepsi la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya keberhasilan kamu, kesuksesan kamu itu semua adalah dengan pertolongan Allah. Karena itu kita nggak boleh mengatakan saya berhasil karena diriku, karena upayaku, karena hasil jeripayahku. Tidak boleh. Kita katakan ini adalah karunia dari Allah. Allah yang menolong kita dengan izin Allah. Akhirnya kita memperoleh atau mendapatkan keberhasilan. Kita sandarkan dulu kepada Allah, kemudian baru ya dengan sebab upaya kita, proses kita misalnya dengan belajar, dengan melatih dan seterusnya, ya. Jadi semuanya dikembalikan dulu kepada Allah. Ini menunjukkan kita butuhnya isti'anah kepada Allah. Ya. Kemudian juga yang berikutnya, ketika kita mentarghib, memotivasi mereka di dalam beramal saleh, beramal baik, maka selalu ya ikatkan dengan Allah, ikatkan dengan kecintaan kepada Allah, mencari ridhonya Allah, mencari balasannya Allah. Ya. Jadi di antara contohnya seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, la taghdab walakal jannah. Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Ya. Juga misalnya contohnya nasihatnya Luqman ya. Wala tamshi fil ardi marahan. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Ya, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai, ya, disebutkan innallaha la yuhibbu ya. Sesungguhnya Allah enggak suka. Allah enggak cinta dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang congkak, dengan orang-orang yang pongah. Nah, jadi dikembalikan selalu kepada konsep apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Nah, ini dalam rangka untuk mengikatkan mereka dari semenjak dini, apa yang mereka lakukan dalam rangka mencari ridhonya Allah, kecintaannya Allah. Ini akan membentuk konsep keikhlasan. Kemudian juga ya ajarkan mereka atau tumbuhkan di dalam diri mereka tentang 3 pilar ibadah, mahabbah, roja, dan khauf. Yang pertama adalah pondasinya dulu mahabbah, cinta kepada Allah. Baru kemudian setelah itu masuk ke motivasi, targhib, dorongan-dorongan. Ya, dorongan-dorongan ini ya tentunya dengan cara kita ya menjelaskan tentang balasan Allah, surga Allah, ya, dan seterusnya. Baru kemudian setelah itu tarhib, ya, dalam rangka membentuk rahbah, khauf, ketakutan mereka dengan kita menyampaikan ya apabila Allah murka, apabila Allah tidak suka, apabila Allah benci, maka azabnya Allah pedih. Tapi ini tentunya berjenjang. Apabila kita perhatikan, ini semua itu berjenjang. Kenapa? Karena yang menjadi pondasi mahabbah dulu, cinta dulu. Karena cinta ini adalah membangun koneksi dulu, ya, connection dengan Allah pencipta. Karena apabila koneksi ini terbentuk, maka maka berikutnya apabila kita hendak mengkoreksi, maka akan tentu lebih mudah. Ini adalah konsepsi. Ya, terus kemudian juga ketika kita memberikan apresiasi, kita memberikan pujian, juga selalu dengan pijakan-pijakan. Ikatkan itu semua dengan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, anaknya Umi yang cantik, Allah yang memberikan kecantikan. Ya. Masya Allah, anaknya Umi yang ganteng, Allah yang kasih menciptakan kamu.
ganteng ya. Misalnya seperti itu. Jadi kita selalu kembalikan itu semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, anaknya Umi yang pinter, ya. Allah yang berikan kamu ilmu, Allah yang memberikan kamu kepintaran. Agar mereka tahu itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian juga ajarkan mereka untuk tidak tidak begitu mempedulikan perkataan-perkataan manusia. Nah, ini diantara cara loh, agar anak kita itu kuat dari keburukan-keburukan yang ada di luar, termasuk bullying, itu adalah dengan cara membangun keikhlasan ini. Supaya mereka itu tidak peduli dengan perkataan-perkataan orang. Labeling-labeling yang dilakukan oleh orang. Orang melabeli, mencap termasuk teman-temannya. Kita nggak usah mikir, kita ajarkan dia supaya nggak usah mikirkan seperti itu. Kamu tidak didefinisikan oleh perkataan dia. Bahkan kalau perlu kita ajarkan, dia yang suka ngeritik kamu, jelek-jelekin kamu, sebenarnya dia itu iri sama kamu. Sebenarnya dia itu pengen seperti kamu. Makanya kamu tuh selalu dilihat, diperhatikan. Karena ada pada dirimu yang tidak dimiliki oleh dia. Jadi kalau kamu dicemooh, dijelek-jelekkan, ya kamu seharusnya bahagia. Karena apa? Karena dia itu sebenarnya ya senang dengan kamu. Ada sesuatu yang dia tidak miliki. Itu ada pada kamu. Tapi kasihan. Dia nggak tahu bagaimana caranya. Karena itu kamu sikapi dia dengan cara yang baik. Kenapa? Orang yang ngebully kita, kalau kita sikapi dengan kita marah, kita nangis, itu akan menjadi bahan bakar bagi orang-orang yang anak-anak yang suka ngebully tadi. Tapi kalau anak kita misalnya dibully nyantai, misalnya, oh dasar kamu pelit, dasar kamu, misalnya dengan ucapan-ucapan jelek, dijawab dengan senyuman, kemudian kita kasih hadiah, itu biasanya anak yang akan ngebully ini dia akan kaget dan dia akan berhenti. Mudah-mudahan diberikan taufik oleh Allah, ya dia bisa berubah. Karena ini konsepnya adalah kita ajarkan tentang konsep keikhlasan kepada anak-anak kita, ya, yaitu agar tidak memandang ucapan manusia, ucapan teman-temannya, ucapan manusia itu nggak akan membentuk tentang dirinya, tidak akan mendefinisikan dirinya itu loh, ya. Jadi ikatkan selalu dengan Allah, apa yang Allah cintai, apa yang Allah senangi. Jadi seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ya kisahkan kepada mereka orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang ada di dalam Al-Quran, kemudian juga yang ada di dalam di dalam hadis-hadis Nabi ataupun di dalam buku-buku sejarah, bagaimana orang-orang besar itu mereka memiliki keikhlasan. Itu diceritakan karena anak-anak itu mereka senang dengan penggambaran. Di dalam kisah itu sebenarnya ada salah satu bentuk pengkonkretan meskipun ya tidak dalam bentuk visual, ya. Dan anak itu akan lebih mudah terikat dengan contoh-contoh yang lebih konkret, dengan contoh-contoh yang lebih lebih jelas di situ, ya. Nah, jadi ini adalah di antara cara-cara kita untuk menumbuhkan keikhlasan. Baik, mohon maaf ini Mas Yusuf, dikarenakan sudah pukul 10 dan saya qadarullah ya, jam 10 ini ada kegiatan di sekolah ya. Ini sepertinya udah jam 10 lewat. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya dan mohon maaf ya atas bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya namun belum sempat untuk dijawab, dan juga mohon maaf bagi yang online di YouTube ya, ini ada trouble ya jaringan saya ya, sehingga akhirnya putus ya. Dan putus nyambung seperti itu ya. Baik, mungkin untuk kesempatan ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan ya. Untuk penutup langsung saya serahkan kembali kepada Mas Yusuf. Sekaligus saya minta izin Mas Yusuf untuk undur diri ya. Ya. Nah, Ustaz.